Yo halo gabuters dimanapun anda berada, kepriwe kabare? Sehat? Saling ngopi, ngerokok, ben tetep duwe inspirasi ya. Dan sambil nemenin ngerokok anda, sambil nemenin ngopi anda, kali ini Bang Double akan kembali merangkum sebuah film, yakni masih sama bertemakan tentang perampokan. Dan filmnya ini menceritakan aksi pencurian yang bernilai jutaan dolar dan pencuriannya berhasil. Namun kisah menariknya ada pada saat salah satu temannya yang mengkhianati mereka. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja, let's go. Film dimulai dari Italia. Terlihat sekelompok perampok yang terdiri dari Charlie, si ahli dalam perencanaan, John yang ahli dalam membobol berangkas, Rob yang ahli pelarian, Steve yang ahli dalam menyusup, Lily yang ahli dalam komputer, dan Jillian si ahli peledak. Mereka berenam akan melancarkan aksinya dalam merampok batangan emas yang bernilai 35 juta dolar di kediaman para mafia di Italia. Saat hari pelaksanaan, ternyata Steve sudah menyusup ke dalam kamar yang tepat berada di bawah kamar si mafia menyimpan emasnya. Sementara yang lain mereka menunggu di basement tepat di bawah Steve menyusup. Setelah menandai langit-langit baik di kamar maupun basement, ditambah dengan perhitungan yang tepat oleh si ahli komputer, lalu mereka meledakkan langit-langit yang telah ditandai secara bersamaan. Dan yang mengejutkan, ternyata ledak-ledakan tersebut berada tepat di bawah brankas mafia, sehingga brankas itu langsung meluncur ke basement dari lantai 2. Para mafia yang terkejut pun terkecoh oleh Rob yang mengalihkan perhatian yang dengan langsung kabur dari basement. Padahal brankas tersebut tidak berada di kapal yang dibawa kabur oleh Rob, melainkan dijatuhkan ke bawah sungai. Lalu di sana Charlie menemani John untuk membobol brankas itu. Tepat pada saat polisi datang, mereka berhasil membawa kabur emas batangan itu. Setelah aksinya itu, mereka pun berkumpul di pegunungan bersalju untuk merayakan keberhasilannya sambil mengutarakan mimpinya masing-masing. Setelah beberapa waktu di sana, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Los Angeles. Namun di jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh mobil yang langsung mengambil kantong-kantong emas hasil curiannya itu. Rupanya Steve mengkhianati mereka dan menginginkan emas itu untuk dirinya sendiri. Steve pun langsung menembak John dan tewas seketika. Rob terpaksa menyemburkan mobil yang mereka naiki ke dalam sungai. Namun Steve terus menghujani peluru ke mereka semua sampai mayat John mengambang di permukaan. Steve pun mengira bahwa mereka semua telah tewas di dalam sana. Kemudian dia langsung pergi sambil membawa semua hasil rampokannya. 1 tahun berlalu setelah kejadian tersebut, kita dipertemukan dengan Stella, anak dari si John yang sekarang bekerja sebagai anggota polisi yang tugasnya mengecek keamanan sebuah brankas. Dan tiba-tiba Stella didatangi oleh Charlie dan mengabarkan bahwa orang yang membunuh ayahnya sekarang berada di kota itu. Setelah melacaknya selama 1 tahun, akhirnya mereka menemukan keberadaan Steve. Charlie mengajak Stella untuk bekerja sama dengannya guna membalaskan dendam untuk kematian ayahnya dan kembali merebut semua emas itu. Namun Stella sempat menolak dan yang pada akhirnya Stella berpikir ini kesempatan dia untuk balas dendam dan akhirnya Stella menyetujui dan akan bergabung dengan kelompok Charlie. Dan setelah itu Charlie memperkenalkan Stella dengan rekan-rekannya yang lain. Stella Bridger. 140 pounds, try 165. Try lifting some weight. Dan beberapa hari setelahnya mereka pun mulai menyusun rencana. Sampai saat ini mereka masih diuntungkan dengan elemen kejutan bahwa Steve masih mengira bahwa mereka semua sudah tewas di sungai setahun yang lalu. Charlie akhirnya berencana untuk membobol rumah Steve dan meledakkan pos penjaga saat Steve sedang keluar rumah. Lalu mereka akan membobol brankas di rumah Steve. Tapi untuk menjalankan misi itu, hal pertama yang harus mereka lakukan yaitu mencari di mana letak brankas itu, dan maka salah satu dari mereka harus menyusup ke dalam rumah Steve.
Dan karena hanya Stella yang belum pernah bertemu dengan Steph, maka hanya dialah yang bisa masuk ke sana tanpa dicurigai oleh Steph. Charlie pun berencana merusak jaringan TV kabel yang terhubung ke rumah Steph. Dan akhirnya Steph memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Everything. Now get somebody up here and tell them to hurry up. Dan di sana, Stella yang sudah menyamar sebagai teknisi itu berhasil masuk ke dalam rumah Steph. Dengan kamera yang dipasang di perus bajunya, mereka pun berhasil mendapatkan gambar lokasi rumah Steph dan juga letak brankas yang mereka cari. Monastery for punk. No, it's just that I don't. Here we go. Namun, Steph yang tergoda dengan kecantikan Stella malah mengajak Stella untuk makan malam. Stella pun akhirnya menyetujuinya sambil sekuat tenaga menahan rasa kesal dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Malam harinya, Steph sempat membunuh penjaga toko yang sempat menjadi perantaranya dalam menjual emas, karena orang itu menyindir Steph tentang perampokan emas tahun lalu. Namun tanpa Steph sadari, saudara dari penjaga toko itu ternyata seorang gangster psikopat dari Ukraina. Dia pun jelas saja menelusuri siapa pembunuh dari adiknya itu. Namun hasil dari temuannya membawakan dia ke pedagang barang ilegal bertubuh besar. Dia adalah seorang informan dari Charlie, dan kita sebut saja si gendut. Saudara si penjaga toko yang bernama Maskov itu pun langsung mengancamnya dengan sebuah kapak dan menanyakan mengapa beberapa waktu yang lalu dia datang ke tempat saudaranya dan menanyakan tentang emas batangan. Si gendut itu yang ketakutan terpaksa memberitahu bahwa dia melakukannya atas perintah Charlie untuk mencari tahu tentang emas itu. Jelas saja Maskov langsung mencurigai bahwa Charlie pelaku pembunuh saudaranya. Sementara itu di tempat lain, Charlie memakai jasa seorang bernama Wrens yang ahli dalam memodifikasi kendaraan. Charlie pun menyuruh Wrens untuk memodifikasi 3 mobil mininya supaya tahan mengangkut emas berkilo-kilo dengan kecepatan yang tidak menurun. Dan malam harinya, Charlie mulai menjalankan rencana untuk membobol masuk ke dalam rumah Steph. Setelah Steph pergi untuk makan malam bersama Stella, yang padahal Stella ada bersama Charlie, mereka pun mulai menuju tempat tinggal Steph. Namun ternyata setibanya di komplek perumahan Steph, mereka melihat bahwa tetangga Steph sedang mengadakan pesta, sehingga tidak mungkin untuk melakukan aksinya dengan meledakkan pos penjaga karena akan ada banyak saksi. Charlie dan kelompoknya pun langsung meng-cancel rencana tersebut dan segera mengantar Stella untuk memenuhi janjinya dengan Steph. Well, you don't really seem like the adventurous type. And It's late. I should go home. Di situ akhirnya Steph mengetahui bahwa Stella adalah anak John. Charlie dan kelompoknya pun akhirnya menampakkan diri ke hadapan Steph, yang berarti mereka sekarang akan melakukan balas dendam secara terang-terangan. Namun hal itu pun akan membuat Steph semakin waspada dan semakin memperketat penjagaan emasnya. Di keesokan harinya, Lily mendapatkan informasi bahwa Steph akan memindahkan emas itu ke tempat lain, dan pemindahan emas itu akan menggunakan mobil lapis baja dan juga pengintaian menggunakan helikopter. Charlie yang hampir terpuruk karena rencana sebelumnya gagal malah melihat itu sebagai peluang baru. Charlie pun meminta Lily untuk menyadap sistem lalu lintas dan mengarahkan truk itu ke tempat yang diinginkan. Charlie pun akan melakukan rencana seperti waktu di Italia, yang berarti dia akan meledakkan jalan dan menjatuhkan mobil tersebut ke dalam jalur kereta api di bawah tanah. Dia juga membutuhkan Wrens untuk menutupi aksinya di permukaan. Setelah semua rencananya selesai dibuat, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari si gendut dan mengatakan bahwa Maskov, si gangster Ukraina, sedang mencarinya karena dia mencurigai Charlie adalah pelaku pembunuh saudaranya Maskov. Charlie pun langsung tahu bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah Steph. Dengan cepat, dia langsung menambah rencana pamungkas untuk menyelesaikan masalahnya dengan Maskov. Kemudian saat hari pemindahan brankas dimulai, Steph ternyata mengirim 3 truk untuk memindahkan brankas itu. Hal tersebut untuk membuat Charlie terkecoh karena brankas itu hanya dibawa menggunakan 1 truk saja. Sementara Steph sendiri memantaunya dari helikopter. Namun Lily, si ahli komputer, dapat mengetahui dengan mudah truk mana yang berisikan brankas itu dengan melihat jarak antara ban dan bodi truk dengan menggunakan sistem komputer. Setelah menemukannya,
Riley mulai mengacaukan sistem lalu lintas dengan mengatur sistem lalu lintas supaya truk itu sampai ke titik yang mereka tentukan. Dan setelah semuanya sesuai dengan yang direncanakan Charlie, dan yang lainnya pun langsung beraksi. 15 seconds, you're either blocked in or your paint on the train. It's gonna be tight. Setelah berhasil merebut kembali semua emas itu, Steph pun akhirnya berhasil menemukan Charlie. Ternyata Charlie memasukkan mobil pengangkut emas itu ke dalam kereta kargo. Namun ketika Steph menodongkan senjata kepada Charlie, ternyata di sana sudah ada Maskov yang sekarang bekerja sama dengan Charlie. Yevon was already dead when I got there. You know this was never about the gold. Alright. Steph pun langsung dibawa oleh gangster Ukraina itu dan akan mendapatkan penyiksaan psikopat ala Maskov. Sementara Charlie dan kelompoknya, mereka merayakan keberhasilannya di dalam kereta itu. Cerita pun diakhiri dengan monolog yang menceritakan dari masing-masing kelompoknya yang telah mencapai impiannya. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan tentang update video selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Alur Film.